AutoCAD. Cuma kadang kalau kita, jadi ini kebiasaan biasanya. Jadi kadang itu yang pertama kali kita pelajari, nah itu workflow-nya itu kita akan terbiasa dengan software itu. Jadi ketika kita switch, walaupun intinya sama sebenarnya, itu agak perlu penyesuaian. Jadi seharusnya kalian lebih pintar pakai CAD ya, kan, banding saya. Jadi zaman sekarang kan sumbernya sudah berada di mana-mana. Kalau saya ngajari lagi ya sebenarnya tidak ada gunanya karena sumber yang lebih lengkap jauh ada di luar. Tapi mungkin saya bisa memberikan sharing pengalaman sedikit. Jadi nanti kita juga sekalian karena ini kan baru semester 3, jadi belum mempelajari perhitungan strukturnya. Mungkin nanti saya share sedikit-sedikit tentang kira-kira kalau di struktur sipil itu, karena sipil kan tidak hanya rumah tinggal ya. Rumah tinggal yang kalian pelajari kemarin, apalagi untuk tugas besar itu kan hanya satu lantai. Sedangkan nanti semester ke depan ada materi, kalau tidak salah tugas besar struktur beton, atau kalau nama yang baru, ada struktur baja, kalau ada bangunan air, ada struktur jembatan, nah itu beda-beda. Tapi tujuannya adalah inti menggambar, itu harus bisa sekarang. Jadi inti menggambar teknik itu bukan gambar seni, jadi harus agak dibedakan. Jadi menggambar teknik itu beda dengan seni. Yang lebih penting ditonjolkan di gambar teknik itu adalah informasinya. Karena yang kita inginkan adalah mentransfer dari desain yang kita lakukan itu ke bangunan yang sebenarnya, jadi bukan untuk dilihat, jadi agak beda. Kalau menggambar seni kan tampilannya yang harus menarik, karena itu akan memang gambarnya yang akan dilihat. Kalau kita dalam menggambar teknik itu adalah informasinya yang ditonjolkan. Nah, jadi sebenarnya di dalam menggambar teknik itu ada standarnya. Saya belum sempat nemu dokumen standarnya, jadi nanti sambil jalan bisa saya share ya. Kenapa harus ada standar? Supaya karena begini, maksud kita ketika menggambar itu dari yang kita tuangkan dalam gambar. Jadi kalau tidak ada standarnya, bisa jadi orang lain akan salah mengerti. Nah, kalau salah mengerti berarti kan ada kemungkinan pelaksanaan di lapangan akan berbeda dari desain yang kita inginkan. Nah, standar apapun ya. Jadi nanti ke depan kalian akan banyak berkecimpung dengan standar perencanaan, misalnya kalau struktur apalagi, karena sangat krusial dalam perhitungan. Jadi contoh standar itu standar nasional Indonesia atau SNI dalam Indonesia ya, apa yang digunakan di Indonesia. Tapi nggak ada salahnya kalian juga nanti ke depan itu mulai mempelajari standar-standar internasional, jangan hanya standar nasional saja. Dan SNI pun sebenarnya juga pasti mengambil referensi dari standar-standar internasional yang sudah ada. Nggak salah dari ACI kalau SNI, nggak tahu yang sekarang, yaitu ilmu saya dulu, karena saya sudah tidak belajar struktur lagi ya. Jadi saya dosen hidroteknik, dan di hidroteknik memang terutama di bidang saya ya, itu standarnya memang SNI-nya masih kurang, jadi mau tidak mau kita pakai standar internasional. Nah, standar itu penting karena itu tadi, jadi supaya komunikasinya sudah lebih gampang.
Misalkan di dalam standar garis bangunan tebalnya berapa, garis dimensi tebalnya berapa. Jadi orang kalau lihat tebal sekian berarti oh ini pasti bukan garis bangunan, pasti garis dimensi. Karena di gambar teknik apapun yang kalian gambar itu harus ada pesannya. Jadi kalau asal gambar garis gitu, orang yang nanti menerjemahkan itu kan mikir ini garis ini bentuknya nanti kayak apa. Nah, sebenarnya dasarnya adalah kalau kalian pernah nggak tahu ya, mungkin beda-beda waktu SMA itu ada menggambar proyeksi. Jadi dari 3 dimensi itu kita lihat proyeksinya dari depan, dari samping, dari atas. Nah, dari 3 gambar tadi, depan, samping, atas, itu orang harus bisa membayangkan nanti kira-kira jadinya seperti apa 3 dimensinya. Nah, itu penting. Makanya pesannya saya tadi, jika mulai menggambar teknik, pikirkan setiap garis itu apa, jangan asal nggak bikin garis. Jadi kalau garis yang asal, orang di lapangan nanti akan bingung menerjemahkannya. Ini garis apa? Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, kira-kira dari materi-materi lalu kan sudah ya pengantar CAD dan BIM ya. Kalau BIM saya enggak masuk ke BIM karena bukan bidang saya. Nanti BIM mungkin ada lagi. Karena BIM itu kan selain gambar, itu ada faktor lainnya. Ada waktu, biaya, dan lain sebagainya, quality control, dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti kita akan cukup di menggambarnya dulu. Karena kan sebelum masuk ke BIM harus ada gambar. Jadi mungkin nanti sistemnya adalah gini. Saya berikan struktur misalkan denah gitu. Jadi kalian gambar potongannya. Jadi nanti kita enggak pakai rumah lagi. Rumah kan sudah ada tugas besar ya. Mungkin nanti saya berikan misalkan struktur gedung atau struktur dermaga atau yang lain sebagainya. Nah, ini mungkin satu hal yang nanti bisa saya tambahkan sedikit. Jadi kita agak berbeda dengan arsitek dalam hal ya mungkin kalau arsitek, terutama dalam rumah tinggal ya. Karena nanti skala proyek yang kita kerjakan itu kemungkinan bagian besar itu adalah skalanya agak berbeda. Nah, mungkin belum dapat ya untuk materi pengantar informasi geospasial sudah dapat belum? Sudah, Pak, semester ini. Sudah ya. Nah, kenapa pengantar informasi geospasial penting? Karena ketika kita nanti mengerjakan proyek itu sekarang kan tugas besar ya. Tugas besar kan kasih peta kotak gini kan. Kotak gini ini berapa kali berapa. Ini X kali Y misalkan. Lalu kalian gambar denah di sini. Misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau real case di lapangan, ini tidak ada ini. Pertama tentu kita akan diberikan data pengukurannya. Nah, ini dulu geomatika itu masih masuk bidangnya teknik sipil. Tapi sekarang kan sudah jadi bidang sendiri. Nah, ini memang yang melakukan adalah teknik geomatika. Kalau zaman saya dulu S1, ya dulu namanya teknik geodesi ya. Kalau zaman saya dulu namanya teknik geodesi, gedungnya itu masih di ruangan pasca sipil itu lantai 2, nah itu gedungnya geomatika.
geodesi kalau dulu. Kita lakukan juga, jadi mereka memang yang peralatan dari geomatika ya, kita melakukan juga kalau dulu namanya ilmu ukur tanah, jadi kita ada praktikumnya seperti anak geomatika. Nah, sekarang kan sudah tidak ada apa-apa, tapi yang penting kita nanti adalah pengguna dari hasil survei mereka. Nah, jadi kita juga perlu paham bahwa yang namanya hasil pengukuran itu tentu kalau kita ingat, ya kalau sudah diajari ya dari apa? Dari bola dunia yang bulat itu. Nah, itu ketika kita mau menyampaikan dalam gambar dua dimensi ya, maka dia perlu diproyeksikan. Nah, ini penting. Jadi kalau nanti kalian mendapatkan data pengukuran, yang penting kalian tahu adalah ini proyeksinya apa. Ya, harus tahu. Biasanya kalau kita nanti karena kita skalanya itu tidak besar-besar, maksudnya mungkin kalau skalanya satu negara gitu, ya kita pakainya proyeksi geografik ya, atau WGS. Jadi masih spherical, masih pakai bujur dan lintang. Nah, di project biasanya proyeksinya adalah UTM. Sini kita pakai UTM. UTM ini panjangannya adalah Universal Transverse Mercator kalau nggak salah. Nah, UTM ini satuan koordinatnya sudah dalam meter. Satuan koordinatnya sudah dalam meter. Jadi kalau kalian punya Google Earth, bisa dicoba diganti proyeksinya jadi UTM. Nanti koordinatnya itu dalam meter. Kenapa misalnya koordinat UTM itu 450 misalkan 1000 gitu, 975.000. Nah, ini sudah dalam meter. Jadi kalau misalkan koordinatnya 450.000 terus seberangnya ada 450.100 gitu, berarti jarak X-nya ini adalah 100 meter. Nah, proyeksi ini penting karena jadi proses nanti seperti ini. Jadi ketika sudah diukur, kita punya peta, misalkan petanya, ini misalkan petanya, misalkan jalan tol ya, tentu kita akan punya peta konturnya kan sudah diajari ya, ada konturnya di sini. Ya ini kalau ada koordinatnya ini di mana kita kan nggak tahu. Kalau peta kotak gini gampang, kalian datang ke lokasinya ya sudah itu tempatnya. Tapi kalau ini kan ada di dalam hutan ini, atau di atas bukit, kita kan nggak tahu batasnya mana. Nah, kita nggak bisa tahu. Itu kenapa koordinat sistem ini penting nanti sampai di sini. Jadi setelah kita mendapatkan peta ini, kontur misalkan, lalu kita lakukan perhitungan. Misalkan jalan ya, kamu buat jalan. Nah, di sini nanti kalian dapat di bidang transport ya. Saya bukan bidang transport. Pasti ada tracing dulu. Kira-kira jalannya mau dari arah sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, belokannya seperti apa? Nah, itu perlu didesain misalkan. Belokannya juga lengkungnya seberapa, kira-kira seperti itu. Lebarnya berapa? Sampai ketemu tracing jalan yang kita inginkan. Nah, kalau jalan itu kita biasanya enggak gambar real seperti detail gitu ya. Jadi dia biasanya disampaikan dalam bentuk potongan. Jadi ada stationing istilahnya. Misalkan dari hasil pengukuran kita waktu mengukur kita saya mau request stationing cross sectionnya adalah per 100 meter. Jadi nanti tukang ukurnya atau surveyornya itu akan memberikan kita peta dengan stationing pengukuran per 100 meter. Jadi ini adalah STA misalkan 0 plus 00
Lalu ini STA 0 plus 100 misalkan, sampai yang sini misalkan STA 0 atau 0 lagi mungkin ya, mungkin 1 plus 200. Nah, berarti dari sini sampai sini jaraknya itu sekitar 1,2 kilo. Ketika di layout, karena kalau dilihat peta lebar jalan berapa, kira-kira kan maksimal anggaplah 50 meter ya. Dan kan satu proyek jalan itu kan panjang sekali. Kalau digambarkan di dalam layout, tidak kelihatan, percuma. Jadi kita tinggal gambar tracing, lalu diberikan cross section, nanti detailnya adalah di dalam cross section. Jadi masing-masing cross section ada detailnya. Misalkan ini kontur dasarnya seperti ini misalkan. Nanti desain misalkan elevasi jalan di plus berapa. Nanti ada urukan misalkan. Kan jalan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada perkerasannya, lalu ada tanah urupnya misalkan ini perlu diperkuat misalkan dengan nahan tanah. Nah, sampai kita bisa mengeluarkan gambar ini, nah kalau sekarang kan kita hanya feeling ya, luas praktis ya, luasnya kamar tidur kira-kira sekian kali sekian ya, walaupun orang arsitek yang lebih paham, jadi untuk menggambar bangunan sipil yang tugas itu sebenarnya hanya dasar-dasar saja. Jadi nanti kalau untuk komposisi layout, alur gerak penghuni itu orang arsitek yang lebih tahu, pencahayaan dan lain sebagainya itu orang arsitek yang lebih tahu. Ini memang adalah ilmu praktis dasar yang kalian harus kuasai saja dulu. Nah, jadi nanti ke depan itu akan ada banyak tipe-tipe struktur yang kalian pelajari, dan masing-masing ada expertnya sendiri. Jadi seperti penentuan layout elemen jalan, nanjaknya berapa, kemiringannya, karena kan nggak boleh terlalu terjal. Itu ada faktor keamanannya. Itu bisa di transport engineering. Lalu untuk menghitung stabilitas ini lereng supaya tidak longsor, ini sudah dipasangi jalan, tiba-tiba baru ada truk lewat langsung longsor. Nah, itu nanti belajar di geotechnical engineering. Nah, sama dengan bangunan juga. Jadi nanti ke depan kalian akan pelajari bangunan yang tidak hanya seperti rumah ini. Kalau rumah kan praktis ya, kolom praktis. Biasanya berapa? Ada yang pakai 15 kali 15, ada yang 20 kali 20, ada yang 30 kali 30, tergantung kebutuhan. Tapi sebenarnya kalau realnya nanti kolom itu ya harus dihitung. Jadi ada namanya sistem struktur sistem rangka. Jadi atau portal. Jadi waktu di praktek biasanya sudah diperkenalkan. Jadi ada kolom, ada balok, ada kolom. Terserah penerapannya mau pakai apa. Kalau dia bisa menahan momen, berarti keduanya speed. Nah, ini berarti kolom, ini balok, ini kolom. Nanti kalau dalam gedung, ya, tapi dia juga akan seperti itu kalau kita membuat 3 dimensi. Nah, ini. Nah, penentuan dimensi dan spesifikasinya ini nanti akan kalian pelajari di struktur beton. Lalu ada struktur gudang. Bedanya apa? Kalau ini biasanya portalnya banyak. Kalau struktur sistem rangkai. Kalau gudang, ciri khasnya adalah kalau gudang itu kebutuhannya adalah dia ingin ruang di sini yang lebar. Karena kenapa? Karena gudang itu minimalisir dia punya kolom. Nah, di sini kalau misalkan hanggar gitu ya, nah kalian membongkar pesawat di sini, kalau ada kolomnya kan nggak bisa masuk pesawat. Nah, makanya perlu struktur yang bisa mengakomodir bentang yang cukup lebar. Nah, ini struktur gudang biasanya seperti ini. Nah, ini kayaknya ada di struktur baja. Lalu ada jembatan. Nah, masing-masing punya ciri khas struktur sendiri. Nah, tapi yang penting adalah ini, tampak
perlu potongan. Jadi denah misalkan, denahnya ini misalkan seperti itu. Nanti saya tunjukkan contoh ya. Ini terus ada potongannya. Ini ada potongannya. Dari potongan misalkan ini 2 dimensi ya. Tadi kan potongannya cuma 2 dimensi gini. Detailnya seperti apa, nanti pengulangannya seperti apa. Akan detail di sini berikan seperti ini. Ini pengulangannya seperti apa. Terus baloknya di sana dipotong. Baloknya dengan platnya, belakangnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau melihat ini, ada kemungkinan gambar kalian nanti itu halamannya tidak akan sedikit. Jadi bisa sampai 100 halaman ya, gambar 100 halaman. Nah, saya mau tanya dulu, selama ini kalian menggambar di CAD itu seperti apa? Mungkin ada yang mau share, pengalamannya atau caranya. Bentar. Ada yang mau share pengalamannya? Bentar. Ada yang mau share nggak? Izin Pak, mungkin saya Pak. Ya, biasanya gimana? Biasanya kalau dari saya lihat-lihat di Google sama YouTube Pak. Mungkin bisa di-share progres tugas besarnya, kira-kira progres tiketnya seperti apa, penggambarannya. Oh, di-share juga Pak. Oh, sebentar Pak. Ya. Saya buka dulu. Saya izin share screen Pak. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Ya. Coba di zoom out. Jadi ini kalau mau nge-plotting caranya seperti apa? Pemplotting apa Pak? Misalkan mau asistensi ke dosennya, tadi kan harus dalam PDF, atau misalkan mau presentasi ke Oh, stakeholder. kalau saya kebetulan sama Pak Data Pak. Pak Data itu langsung share screen ini aja Pak, AutoCAD-nya. Ya, misalkan saya minta dalam file PDF karena mau dikasihkan ke orang yang nggak punya AutoCAD. Caranya seperti apa? Maaf Pak, saya belum tahu Pak. Nah, kalau seperti ini biasanya pasti ngeplotnya satu-satu. Yang lain gimana? Benar ya? Kalau caranya gambar seperti ini. Yang lain gimana? Ada pengalaman ngeplot? Mungkin diberitahu temennya.
Permisi Pak. Permisi Pak. Kalau dari saya Pak, langsung diekspor ke PDF Pak, bisa Pak kalau di laptop saya Pak. Jadi tinggal Pakai apa? Pakai apa? Perintahnya seperti apa? Kalau dari saya, kalau di plot itu langsung di zoom mana yang mau di itu Pak. Di apa? Misalnya mau ngeplot yang denah Pak, tinggal di zoom in ke denah, terus nanti ada settingan yang langsung ke PDF Pak di laptop saya Pak. Seperti itu Pak. Gitu ya. Jadi satu-satu ya. Misalkan saya mau ngekspor layout terus denah, berarti kan 2 kali ya zoom in-nya. Iya Pak, betul Pak. Kalau di laptop saya seperti itu. Ya. Coba dilihat layer properties-nya. Layering. Nah ini. Kalian pakai berapa layering? Nah, ya ini sudah ada layer ya. Jadi ini sudah oke. Di basic pertama ketika menggambar usahakan ya ini hanya share pengalaman ya. Jadi enggak baku. Orang masing-masing drafter tentu punya seninya sendiri. Tapi nah ya kalian nanti mungkin enggak akan jadi drafter. Drafter itu ada sendiri, tapi setidaknya kalian harus tahu basicnya juga, karena kadang ya misalkan review sedikit gitu, daripada nunggu drafter ya darurat ya, mending kalian kan harus bisa ngatasi sendiri yang di lapangan. Nah, basic pertama memang harus seperti ini, jadi ya nggak harus, tapi saran seperti ini. Sama kalau kalian misalkan main Photoshop, main Illustration atau Illustrator, biasanya ya kita harus tentukan layeringnya dulu supaya enak nanti membagi, men-select dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya untuk dimensi saya punya layer sendiri. Nggak apa-apa, mungkin namanya lain di sini ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk apa namanya ketebalan garis, nah itu harus disesuaikan supaya menunjukkan bahwa ini adalah garis bangunan, ini adalah garis dimensi. Nanti untuk tebal berapanya tentu proporsional ya nanti. Nah itu satu. Nah yang banyak saya temui adalah ya walaupun tidak hanya mahasiswa ya, di kerja pun saya masih banyak menemukan yang ketika memplotting itu menggunakan kayak tadi, jadi di Windows sendiri-sendiri. Nah, ya Mas bisa di stop share. Jadi saya mau coba menunjukkan, kira nggak tahu apa yang lain ada yang sudah pernah nyoba, apakah sudah ada yang bisa menggunakan layout di CAD, di AutoCAD ya khususnya. Ada yang pernah pakai enggak untuk layout? Enggak pernah ya? Halo? Saya, Pak. Sudah ya? Bisa diceritakan ke temennya? Untuk yang layout itu sebenarnya untuk cara konvert ke PDF-nya saya juga masih satu-satu, Pak. Nah itu waktu waktu diplot itu kan dipilih Windows, nanti jika gitu Pak, disesuaikan dengan layout yang bakal kita convert ke PDF. Ya, suaranya agak putus-putus. Kalau Pak, ini saya share aja ya, saya share screen. Ya ini contoh kerjaan. Jadi ini project project sudah terlihat belum? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Nah, jadi ini adalah contoh project
dermaga. Memang belum selesai, jadi kita masih fokus ke apa namanya ini namanya trestle ya. Jadi jembatan yang menghubungkan antara jetty head. Jadi jetty headnya memang belum selesai karena masih ada penyesuaian kontrak ya. Nah ini adalah proyeknya, itu adalah proyek EPC atau istilahnya sekarang adalah design and build. Nah kalau dulu sistem proyek itu adalah ada konsultan perencana, kita rencanakan dulu, ada detail engineering design, setelah DED selesai, baru kita lelang, ada pemenang lelang, nanti mereka yang akan mengerjakan. Nah itu kalau yang bukan design and build. Kalau design and build, jadi owner yang ingin mempunyai jasa, pengguna jasa, itu akan mencari konsultan dulu, tapi yang didesain itu bukan detail engineering design. Jadi proses perencanaan itu dari, misalkan pertama kita melakukan visibility study dulu. Jadi dari owner ingin tahu apakah proyek ini visible untuk dilaksanakan atau tidak. Karena kalau kita bicara, misalkan saya bicara ini ya, ngomong, oh saya punya lokasi A, saya mau bangun dermaga contoh di sini, bisa apa enggak? Kalau saya ngomong jawab ya pasti bisa, mau diapakan ya pasti bisa. Karena kita punya rekayasa struktur tanah dan lain sebagainya yang bisa kita pakai. Tapi apakah itu visible? Itu jawabannya beda lagi. Apakah dia layak untuk dikerjakan? Visibility study itu kan studi kelayakan. Kalau dia, jadi urutan pertama biasanya adalah kita melakukan visibility study dulu. Jadi studi kelayakan. Jadi visibility study ini bukan cuma apakah strukturnya layak dan lain sebagainya, tapi misalkan lokasi A ternyata di sebelahnya ada taman nasional, ada terumbu karang yang tidak boleh diutak-atik. Berarti kan tidak visible proyeknya, mau diapakan? Karena itu sudah, atau lokasinya ternyata masuk daerah konservasi. Jadi proyeknya tidak divisible. Yaitu bisa sebelum visibility study bisa juga ada kajian dasar dulu ya untuk penentuan lokasi, karena yang dasar-dasar seperti itu kan biasanya dari review data-data yang ada bisa kita ketahui. Nah, visibility study itu lebih detail lagi. Ketika datanya sudah tidak ada, misalkan daerahnya oke, datanya tidak ada. Nah, visibility study ini bukan cuma orang sipil. Nah, kita itu banyak ada kolaborasi dari berbagai bidang ilmu. Nah, pengalaman kita kemarin itu yang di daerah Balongan, visibility study untuk melakukan reklamasi misalkan. Jadi sebelum melakukan reklamasi itu ya sipil kan dari sipil sudah ya. Yang bukan dari sipil yaitu kita harus lihat dari aspek sosial. Aspek sosial bisa dari orang sosial budaya, terus bisa dari ekonomi dan lain sebagainya. Lalu ada aspek lingkungan. Lingkungan itu dengan orang biologi misalkan. Kalau di sini contohnya kita melakukan pembangunan di daerah marine ya, itu ada marine biologis. Dia akan survei kira-kira spesies ikan apa saja yang ada di sana. Kalau kita membangun seperti ini, apakah habitatnya terganggu atau enggak? Nah itu ada studinya semua. Jadi bukan hanya orang sipil saja. Nah, nanti kalian mungkin di kurikulum ke depan ya, ini kan semester 3 ya, kurikulum baru kemungkinan 2023 berarti kan masih kena. Nah, nanti kita mau mencoba mendesain supaya interaksi antar mahasiswa itu tinggi, supaya kita biasa bekerja dalam
tim. Nah, nanti kalian ya punya tanggung jawab sendiri, misalnya kalian jadi civil engineer-nya. Lalu jaraknya sekian, kira-kira strukturnya yang visible apa? Itu visibility study. Nah, setelah visibility study, setelah dinyatakan layak, bisa kita lakukan ada yang namanya basic engineering design. Jadi mulai melakukan pengumpulan data walaupun tidak detail ya, perhitungannya juga tidak detail. Nah, tujuan basic engineering design ini nanti untuk dari owner itu, misalkan kalau dia projectnya dari company ya, dia akan memikirkan dari segi investasi berapa. Nah, setelah dari segi investasi ketemu hasilnya, yang dari BED ini kan ketemu volume kasar ya, ketemu hasilnya berapa. Nah, nanti dari hasil investasi berapa dilanjutkan dengan yang namanya front end engineering design, atau kalau orang biasanya bilang adalah FEED, di front end engineering design. Desainnya sudah lebih detail daripada ketika BED. Jadi margin anggarannya itu sudah bisa diefisiensi. Nah, setelah data FEED-nya keluar, berarti owner sudah punya estimate sendiri tentang cost yang diperlukan untuk melakukan konstruksi ini misalkan. Nah, dari ini maka dilelang, proyeknya dilelang. Nah, nanti yang menang, karena dia ini yang kita bicara EPC ya, EPC bahasa Inggrisnya kan Engineering, Procurement and Construction. Jadi dijadikan satu. Engineering ini desain, procurement ini adalah pengadaan atau kontrak-kontraknya itu, lalu construction langsung eksekusi. Nah, ketika sudah dilelang, yang EPC tadi itu baru dia yang melakukan detail engineering design. Jadi kalau dulu dari detail engineering design baru dilelang, kalau sekarang dari FEED tadi yang lebih kasar desainnya itu dilelang. Nanti dari pemenang lelang itu yang akan melakukan optimasi yang dirasa dia perlukan supaya mereka akan ingin dapat untung juga. Nah itu, tapi dari optimasi itu ya tidak boleh melanggar kaidah-kaidah keilmuan yang ada. Jadi dari FEED itu sudah ditentukan basis desainnya seperti apa. Jadi tidak boleh keluar dari spek yang ditentukan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara satu proyek yang besar, ini contoh ya, gambarnya juga sebenarnya ya ini belum dirapikan. Nah, ini adalah peta batimetri. Jadi kalau kita bicara di dalam laut, itu kita mainnya bukan topografi. Ya, topografi ada untuk yang bagian plan-nya di sini, tapi kita ngomongnya adalah batimetri. Nah, ini sebenarnya ini sudah dalam UTM. Jadi kalau dilihat ini ada sistem koordinatnya. Ini dalam UTM, jadi ada MT Timur ya, saya Indonesia. Jadi MU ini adalah utara koordinatnya. Nah, UTM itu ada banyak zonanya. Kenapa? Karena itu tadi bumi yang bulat. Kalau kita paksa semua dalam satu zona, itu nanti daerah-daerah yang tidak difokuskan itu akan terdistorsi luasnya, tidak menampilkan luas yang sebenarnya. Nah, dalam UTM itu ada zonanya. Nah, paling gampang cara melihat zona itu ya di Google Earth. Jadi kalau kita punya Google Earth, ya ini daerah Sulawesi Utara ya. Nah ini kalau di Google Earth, ya ini sudah UTM kan. Jadi yang bedanya, nah ini kalau kita lihat di optionnya, ya ini ada apa namanya sistem koordinatnya. Ini sudah UTM. Nah, jadi kalau kita zoom di daerah sini, dia akan otomatis berubah.
Nah, ini 51 N. Jadi 51 utara zonanya. Kalau kita misalkan pindah ke Sumatera misalkan. Nah, ini 47 M. Kalau kita ke bawah, nah ini 48. M ini berarti selatan ya. Kalau dia di atas Khatulistiwa, nanti dia jadi N. Nah, 48 N. Nah, ini kalau kita zoom lagi, nah ini sudah menunjukkan meter. Ini dari jarak sini ke sini ya sudah meter. Nah, ini seperti di sini. Jadi ini sudah meter. Jadi misalkan koordinatnya 552, 5, 3, 4 gitu, berarti jaraknya 2 meter. Jarak terhadap sumbu X-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa pentingnya pakai koordinat? Karena kalau lihat di sini, nah ini batas tanahnya ini. Batas tanahnya kan enggak kotak seperti yang kalian kerjakan sekarang. Enggak kotak dan enggak lurus. Dalam arti enggak lurus, ya ini jalan ya. Jadi dia enggak pas di depan jalan dan sebagainya. Jadi perlu koordinat. Nah, ini penting. Jadi jangan dilupakan karena ya banyak nanti mungkin kelupaan atau gimana janjikan peta tapi tidak ada koordinatnya, orang akan bingung. Nah, yang saya bilang, nah ini sudah kita plot sesuai dengan koordinat. Banyak yang nggak suka, jadi banyak dirubah jadwalnya dalam milimeter. Tapi kalau menurut saya itu menyusahkan. Kalau ini dia sudah dalam satu sistem koordinat, satuannya sudah meter. Jadi kalau kita lihat di unit ini seharusnya dia sudah meter. Nah, ini unitnya meter. Nah, misalkan seperti ini gambar detail ya, sudah tidak pakai koordinat lagi. Misalkan saya mau nampilkan, nah seperti ini. Ini kan dalam milimeter satuannya. Tapi kan ini dalam meter. Nah, anggaplah ini ya. Ini kan dalam meter. Ini 12 meter lah. Nah, kalau saya mau menampilkan dia dalam meter, itu di annotation di annotation ya, misalkan saya pakai ini drafternya orang yang punya orang kontraktornya. Sudah ada banyak pilihan-pilihannya. Nah, ini kita modify. Ini kelihatan di sini. Primary unit. Nah, skalanya mau kita pakai berapa? Misalkan satuan kita dalam meter unitnya. Tapi kita ingin yang ditunjukkan oleh dimensinya dalam sentimeter. Jadi tinggal dijadikan 100. Ini 100, nanti dia dalam sentimeter. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang saya bilang untuk layout, caranya pakai layout. Jadi kalau lihat di sini, ini semua gambar digambar di model dengan skala 1:1. Jadi kalau ini meter, ini adalah meter. Jadi ini adalah jembatan namanya trestle ya. Sebenarnya jembatan yang menghubungkan antara jetty head dengan daratan. Sebenarnya dari trestle nanti ada causeway lagi, tapi ini nggak pakai causeway, ini pakai full trestle. Kalau dilihat, nah ini sistem strukturnya adalah sistem portal tadi. Jadi kalau dilihat di sini, kalau rumah tinggal mungkin nggak terlalu banyak kolomnya. Jadi kita jarang memberikan, tapi ada beberapa yang tetap memberikan nomor as. Nah, kalau ini karena dia kolomnya banyak, maksudnya row-nya banyak sampai 20, kita harus berikan kode. Nah, ini semua digambar 1:1.
Jadi ini potongan misalkan gambar 1:1. Ya ini ada platnya. Jadi kalau plat, ini ada plat, lalu ini ada apa? Ada baloknya ya, 40x70. Nah ini yang namanya file cap. File cap itu selain sebagai transfer nanti antara struktur atas ke struktur bawah, biasanya dia ada juga yang untuk menyatukan file group. Jadi misalkan kalau nggak cukup hanya satu tiang panjang, kita pakai 2, nah itu menyatukannya itu kita pakai file cap. Nah ini kalau kita gambar, kita lihat ya, apa namanya, secara 3 dimensi ya kira-kira dia akan seperti ini. Nah, ini kan kalau plat ya, platnya seperti ini. Ini tidak skalatis. Lalu ini adalah jalur baloknya, misalkan di baloknya kan 40x70. Nah, baloknya itu nyambung di atasnya plat seperti ini. Nah, seperti itu. Yang di sini karena nggak ada plat lagi ke sini ya dia sudah jadi seperti ini. Nah, ini yang perlu nanti kalian kira-kira, maksudnya yang harus bisa kalian bayangkan itu seperti ini. Jadi misalkan kalian dikasih gambar seperti ini ya, kalau kalian nggak tahu bentuk aslinya, itu membayangkan, kan bisa aja dibohongin sama drafternya, dia males ngerjakan, gambar aja. Tapi kalau sudah diflorkan di lapangan, orang bingung, karena gambarnya nggak match dengan desain, dan lain sebagainya. Atau orang pelaksananya ya sudah dikerjakan sesuai gambar, tapi ketika dilihat sama desainernya, loh kok ini seperti ini, kan hitungannya nggak seperti ini, takutnya nggak kuat dan lain sebagainya. Nah itu perlu diperhatikan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau ini kita potong di sini, kan kita potong ya. Jadi yang tampak kan pelat ini ada baloknya, ini pelat lagi, ini ada baloknya lagi. Nah, kalau file cap-nya, misalkan titik file cap-nya di sini ya, misalkan ini kan harusnya ada panjang ini, nggak ada lagi. File cap-nya memang nanti dia akan seperti ini. Nah, kira seperti itu. Lalu arti ini adalah yang panjangnya. Kira-kira secara 3 dimensi kira-kira seperti itu. Nah ini kita gambar 1:1. 1:1. Ini 6 ya, 6 kita buat karena satuannya sudah meter. Nah keuntungannya apa? Nah ini kalau ini ya, nah ini semua kop itu kita buat di layout. Ini. Nah, ketika kita buat semua kop di layout, kita bisa menentukan skalanya 1:100 ya. Tapi ini perlu dicek karena tergantung kita buat skala skala kertasnya seberapa. Karena kalau dibuat kertasnya hanya kalau kertas A3 ini kan A3 ya, berarti kan 0,42 cm, berarti kan dalam meter kan 0,42. Sedangkan di sini kan kayaknya enggak 0,42 ini kalau saya lihat panjang garisnya. Nah ini ya ini kan 42.000, berarti ini kan dalam mili skalanya. Jadi kalau mau dibuat 1:100, berarti kan 1:100 kalau ini ya, 1:100 berarti 100-nya harus dibagi dengan 1000, di 0,1, jadi 10:1. Sekarang 1:1000 berarti kan 1000-nya dibagi 1:1. Nah, jadi skalanya bisa ditentukan dari sini. Kalau nggak mau konversi, dibuat aja kertasnya dengan dimensi meter juga. Jadi 0,42 dikali 0,297. Ini kertasnya yang ini. Kalau bisa settingan kertasnya ini jangan ditampilkan untuk di print. Nah, setelah buat layout seperti ini bisa kita set dulu. Jadi kalau pencet Ctrl P ya,
Di sini tidak apa-apa bikin window. Jadi kita klik dari sini sampai sini. Ini nge-setnya cuma sekali aja. Nah, kalau sudah oke, ini kan saya buka 2 ya. Nah ini juga sama. Jadi semua gambar itu dibuat di model. Nanti kita tinggal pakai yang namanya viewport. Nanti kalau di layout, nah ini ada namanya viewport. Kalau kita bikin viewport, karena saya mau buat viewport untuk gambar ini kita buat. Enter. Taruh di sini. Nanti yang keluar gambar yang kita viewport. Gambar ini semua ada di sini. Jadi kalau kita ubah yang tadi kita bikin viewport, nanti yang di layout semua berubah juga. Nah, kayak keunggulannya pakai layout ini apa? Ketika kita sudah set seperti ini ya. Kalau kita mau print, ini kan saya buka 2 gambar ya. Nah, kita mau print, ini gambarnya kalau dilihat ini 17 karena ini cuma separuh. Nanti kalau yang kalau yang full bisa sampai 50-an, bisa sampai 100-an. Jadi semuanya kita atur di sini dulu dengan viewport tadi. Nah, ini kita atur semua di sini. Nah, ketika saya mau print, kita bisa pakai print di sini. Nah, ini ada yang namanya batch plot. Batch plot nanti akan keluar window-nya seperti ini. Jadi ini kita bisa hapus. Kita nggak mau plot itu, ini bisa kita hapus. Yang kita punya tinggal layout-nya saja. Yang sudah diurutkan, kalau mau dinaik turunkan bisa pakai ini. Tapi kalau kita sudah bikin rapi ya, ini tinggal diurutkan. Nanti kita mau publish. Publish option-nya tergantung kita tadi mau. Tadi kan sudah kita nge-set window pertama kan pakai convert ke PDF ya. Nah ini publish-nya, kalau kita publish nah, ini kita tinggal select misalkan namanya tidak saya ubah ya. Nah ini bisa di save tapi ini tidak usah saya save. Nah jadi misalkan gambar kalian 100 ya sudah, setelah di batch plot kalian tinggal. Kalau gambar kalian 100 terus kalian ngeplot kayak tadi satu-satu, ya kalian ngeplot satu. Kalau gini kan bisa ditinggal. Nanti dia sudah selesai sendiri. Ya kalau gambarnya masih 5, masih 10 gitu ya enggak terasa kita ngeplot satu-satu. Cepet kan? Tapi kalau gambarnya 100 terus ada revisi hari ini, jadi ya kalau misalnya kalian kerja di kontraktor ya terutama lapangan ya, yang paling penting utama memang adalah selain skill ilmuwan ya, itu adalah time management. Jadi waktunya memang akan di-press sedemikian rupa karena kita ngejar progres. Karena waktunya kalau molor, nah itu kalian nyewa alat, membayari orang, itu kan uang semua itu. Ya profitnya bisa berkurang. Nah ini kan sudah tadi saya plot. Ini tinggal saya buka saja. Nah ini sudah dalam PDF. Kalau kalian print, tadi pilihnya print, nanti dia akan nge-print sendiri juga. Nah, ini sudah semua dalam PDF. Dalam sekali plot, 18 gambar. Saya tidak perlu satu-satu lagi. Hanya kalau yang tadi ungu juga itu kan tidak terplot ya layernya ya. Ini tidak akan kelihatan. Jadi kalau ya ini pengalaman lisensi dengan saya ya, tidak tahu yang di sini ada yang lisensi dengan saya apa enggak. Nah, ngeplot itu masih kelihatan garisnya. Lihat jadinya. Misalkan kalian buat ini garis kotaknya ini untuk gambar ya. Lalu kopnya kan di dalamnya kan, karena ada marginnya. Karena kalau misalkan siapa tahu mau dijilid kan harus tetap ada margin.
Tapi ketika diekspor PDF, itu masih kelihatan, garis yang ini masih kelihatan. Itu kan enggak, ini skala kalian tadi juga kemungkinan sudah beda dengan set pertama. Karena dengan kertas A3 misalkan, lalu diplot, lalu ada garis double seperti ini kertas yang real ya. Ya berarti ini kan yang tambah kecil lagi. Seharusnya kan yang ini kan mepet di sini, garis ini kan mepet di sini. Nah itu strategi hal kecil yang kadang ya terlewatkan. Nah, satu lagi, biasakan memakai blok. Ya itu strategi saja. Biasakan memakai blok karena kalau blok satu kita ganti, misalkan ini bukan blok, ini blok. Misalkan, detailnya ini mau diganti misalkan. Ini ada proteksi untuk karat ya, DPE wrapping namanya, yang arsiran ini. Ini kurang panjang, saya mau panjangkan sampai ke bawah. Misalkan. Jadi kita tinggal edit bloknya saja. Ini masih loading. Nah, ini misalkan, ini saya panjangkan sampai sini misalkan. Nah, panjangkan sampai sini. Saya ganti satu, semuanya ganti. Ya, jadi kita nggak usah ganti banyak. Jadi kalau memang ada suatu struktur yang tipikal, itu saran saya pakai dalam blok. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti mungkin ke depan ya kita coba praktek-praktek seperti inilah. Tapi yang penting sebenarnya kan bukan cara menggunakan softwarenya, tapi bagaimana cara menggambar memikirkan strukturnya seperti ini, potongannya kira-kira seperti apa. Atau kalau kebalik yang dikasih gambar 2 dimensi, lagi sekarang dengan BIM ya, gambarnya kan minta 3 dimensi. Berarti kan dari 2 dimensi kalian harus mentransfer ke 3 dimensi. Ya itu skill yang ya di kuliah ini nggak dapat, tapi kalian bisa pelajari sendiri. Skill 3D modeling ya, itu berguna juga nanti untuk di lapangan. Ada mau ditanyakan dulu? Mungkin? Paham ya kira-kira keunggulannya kenapa kok enak di layout kita ngeplotnya. Saya dulu juga sama, jadi satu gambar ini tak isikan kop, terus tak Ctrl P window, Ctrl P window. Ya kalau masih kuliah tidak masalah, tapi kalau sudah gambar ini masih 17, belum 100. Nah, misalnya kalian di jalan raya, cross sectionnya tambah banyak lagi. Nah, itu perlu diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa semua ya. Nanti kalau misalkan saya request pakai layout, itu sudah bisa semua ya. Ya gitu aja mungkin. Apa ada yang mau ditanyakan? Nanti kita coba ini aplikasikan langsung. Ya mungkin nanti online-nya nggak perlu lama-lama, karena kalau kalian ngerjakan di laptop terus saya tungguin sambil nge-zoom kan nggak ada gunanya. Kalian kerjakan aja sendiri. Nanti kita ketemu. Nah, kira kalau ada permasalahan bisa didiskusikan. Kalau nggak ada ya sudah, kan berarti sudah pintar semua.
Ya, jadi drafter itu, saya ulang, itu punya seni sendiri-sendiri memang. Nanti kalian kan minimal jadi quality control ya, minimal ya. Awal itu biasanya itu jadi quality control. Ya itu kan harus bisa tahu ya, kalau drafternya salah ya harus diberitahu. Kalau kalian nggak bisa baca gambar, gimana caranya tahu kalau itu salah? Ya, kira seperti itu. Jadi intinya gambar teknik itu bukan seni, yang penting itu adalah informasinya. Sama misalkan nanti tugas besar ya, ketika kalian gambar kuda-kuda gitu, gambar tok kuda-kuda, pasti jelek kelihatannya, karena gambar aja. Kalau kalian mau supaya apa feel-nya, supaya feel-nya kelihatan seperti gambar, ini pasti yang kurang biasanya adalah dimensinya tidak ada, terus keterangannya tidak ada. Itu dua hal yang paling sering terjadi. Jadi kalau cuma hanya garis-garis saja, ya apa informasinya gitu loh. Jadi bayangkan aja kalau misalkan kalian mau mengerjakan itu nanti, misalkan saya kasih ini gambar kuda-kuda cuma garis-garis tok, dimensinya kayunya berapa, misalkan kalau pakai baja ringan ya, profilnya ukuran apa, panjangnya berapa, kalau tidak ada keterangannya, kan tidak tahu, masa orang kalian suruh ukuri sendiri pakai garis gitu kan tidak mungkin juga. Nah, sekarang mungkin belum, tapi nanti ke depan, selain dimensi, terus keterangan, perlu juga disampaikan mutu bahan. Nah, itu penting juga mutu bahan. Misalkan ada, seperti contoh di pelabuhan, ada aksesoris, spesifikasinya seperti apa, itu perlu disampaikan. Jadi, pokoknya intinya adalah yang ingin kalian tonjolkan itu informasinya. Kan gambar garis-garisnya harus benar ya, tapi yang ditonjolkan itu adalah informasi yang ingin disampaikan dari gambar tadi, supaya orang di lapangan paham. Oh iya, ini saya buat seperti ini. Oh iya, ini saya buat seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau sudah ngerti semua kan nggak masalah. Kalau nggak ada. Sepertinya cukup, Pak. Nggak ada ya? Ini 41, saya pakai 2 berarti 39. 39 berarti ini berapa orang? 44 ya. Berarti 5 orang ya. Nah, ini yang tidak hadir 3 orang. Berarti ada yang tidak datang tapi absen. Ketua kelasnya siapa? Halo? Bener ya? Ini kan 41, saya 2, berarti kan 5 harusnya. Kan 39 toh, ini kan 44. Nah, kira-kira yang nggak hadir siapa? Dari, ya ini sudah nggak hadir. Yang nggak hadir tapi absen, ada yang mau ngaku nggak? Atau ketua kelasnya bisa ngecek gitu? Ya, ketua kelasnya siapa? Kemarin saya nggak tahu, soalnya saya kontak satu aja, saya tanya Buniar. Ada ketua kelasnya, nanti kalau misalkan ada tugas atau apa, ya saya kontak ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Kenapa? Dipilih sekarang, kira-kira siapa yang mau jadi ketua kelas? Coba dicek, kan kalian bisa lihat ya,
partisipan, kira-kira siapa yang nggak hadir? Ini ada 2 orang harusnya. Bisa kalian cek nggak? Atau tak anggap nggak hadir semua? Ayo. Misi Pak. Ya, Teman kami namanya Rania Amanta. Dia itu hadir, tapi barusan laptopnya itu mati rusak Pak. Lagi coba rejoin lagi Pak. tadi hadir. Nah, Iya, Rania Amanta. tandai dulu ya. Nanti Iya kan Pak. kelihatan di Zoom-nya. Terus satu lagi, nanti kan kelihatan attendance-nya berapa lama di Zoom. Satu lagi, nggak ada yang aku. Ayo bentang mari. Siapa satu lagi? Mungkin sebentar masih saya dan teman-teman saya cari, Pak. Tidak kelihatan ya. Nah, kalau saya enggak ada ini ya, enggak ada faktor dari absensi. Jadi kalau kalian memang enggak mau datang ya enggak usah absen gitu. Cuma kan yang penting kewajiban ke ITS yang dipenuhi. Jadi ada berapa minimal kehadiran 80% kan. Ya sudah itu aja. Kan enggak urus kalian mau datang mau enggak, terserah. Kan sudah besar semua. Masa saya paksa datang. Ya anak SD aja. Tapi ya jangan, kalau memang datang ya fair aja, bilang nggak usah datang gitu. Ya, permisi Pak. Barusan saya baru mengontak Irwanda dan dia bilang dia sedang dalam perjalanan. Jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan. MBS. Siapa? Irwanda. Itu yang apa Pak? Anda Ya. perjalanan kemana? Dia sedang berjalan ke Mojokerto Pak. Ke rumahnya. Dalam rangka apa? Maksudnya Dia mau ngambil barang-barangnya Pak. Dia kan baru Irwanda posting. memang sudah tidak hadir, bukan Irwanda berarti dia memang sudah tidak hadir. Oh Kan ya. sudah satu yang hadir tapi tidak ini. Kalau sakit tidak apa-apa bilang sakit, tak isi sakit. Tapi ada surat dokter kalau sakit ya. Kalau izin tidak apa-apa, terserah. Sudah ketemu. Itu yang memang nggak hadir. Arsi ini memang nggak hadir, Irwanda nggak hadir, nggak apa-apa. Zulfikar nggak hadir. Nah, ini sudah satu kan? Permisi Pak. Ini ada teman saya Ahmad Fadlul Azim. Dia tadi sempat join, cuman sekarang lagi dalam perjalanan pulang ke kotanya Pak. Ahmad ini. Iya Ahmad. Nah, dulu ya, kita cek di Zoom-nya ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kehadirannya memang sudah lama, saya jadi hadir. Kalau kehadirannya cuma di bawah 5 menit, 10 menit, ya berarti yang hadir. Itu ya, deal ya. Nanti kalau di rekodnya Zoom kehadirannya di atas 1 jam gitu, saya anggap hadir. Kalau kehadirannya di bawah 10 menit gitu ya, nanti saya anggap hadir. Nah, saya tandai dulu aja. Gimana? Permisi Pak, tadi saya udah join dari awal kan, terus tadi laptop saya sempat mati, jadi tadi saya keluar di tengah-tengah, tapi saya udah absen, terus ini saya join pakai laptop lain Pak. Namanya siapa? Rania Amanta Kalisha itu yang ditandain Pak. Nah, maksudnya nama di Zoom-nya itu ini Rania Pak.
kan joinnya 2 kali berarti. Nggak Iya. berubah namanya. Enggak, saya pakai akun Zoom saya tapi cuma di laptop lain aja, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti tak cek di attendance list-nya kalau memang kehadirannya di atas 30 menit lah, saya nggak hadir. Baik, Pak. Di bawah 10 menit ya nggak hadir. Itu ya. Iya, Pak. Ya, ini nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya akhiri aja kalau gitu. Nanti kita nanti mungkin siapa ketua kelasnya? Ketua kelasnya belum nih. Jadi mungkin kalau ada info, ada tugas misalkan karena kayaknya kalau kita belajar CAD kan harus praktik ya. Kalau cuma dengar-dengarkan kan ya percuma, lihat sendiri di YouTube sambil dicoba biasanya lebih cepat. Nah, nanti mungkin saya siapkan soalnya, nanti dari soalnya seperti apa, kalian bisa kerjakan dulu misalkan, nanti ketika meeting bisa report beberapa gitu, progresnya ada kesulitan atau enggak. Kalau enggak ada ya kan syukur, kalau enggak ada berarti sudah bisa belajar sendiri semua. Jadi kita lihat supaya benar atau belum. Nah kalau ini ada yang sudah pernah bikin model 3D enggak? Biasanya SMA sekarang kan pinter-pinter. Kalau pakai ya paling gampang ya pakai Google SketchUp itu. Sudah ada ya? Paling SketchUp. Ya mungkin nggak tahu nanti EAS-nya mungkin ya nanti terserah kalian mau setuju atau enggak. Kita mungkin tugas besar itu digambar pakai SketchUp, dibuatkan model 3D-nya. Nah, cuma karena kita sipil dan supaya nanti ke depan, saya nggak tahu kalau BIM sedetail apa ya. Cuma kalau untuk BIM tentu akan beda approach-nya dengan arsitek. Kalau untuk gambar 3D ya. Karena kalau BIM kan ya mungkin SketchUp nggak cocok untuk aplikasi BIM, tapi nanti kan ketika BIM kan harus ada 3D modeling, tapi karena BIM itu nanti fungsinya adalah untuk monitoring juga, misalkan ulangan dan lain sebagainya kan seharusnya kan digambar. Nah ini nggak usah sampai sana, tapi elemen strukturnya kalau bisa ya sudah digambar juga. Mungkin atap nggak usah ya karena agak rumit, mungkin yang dinding sama pondasi saja. Jadi kalau kita buat section di SketchUp itu kelihatan dinding sama pondasinya, sectionnya seperti apa. Ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Sambil kita nanti coba, saya coba juga cari-cari referensi ya untuk gambar-gambar sipil yang proyek-proyek yang sudah ada. Saya coba cari, tadi kan baru dermaga ya, mungkin nanti kalau ada jembatan, kalau ada penggunaan air, ada jalan raya, nah itu kita lihat. Walaupun kalian belum menghitung, tapi setidaknya sudah ada gambaran bahwa oh ini komponen yang akan saya hitung nanti. Oh ini adalah cara menggambar pondasi, cara menggambar. Kalau bangunan air kayaknya saya ada ininya. Nanti coba saya minta Pak Bagus. Untuk yang lain nanti saya coba cari juga. Kira-kira seperti itu. Nah, ketua kelasnya siapa? Ricky. Muhammad Ricky Ramadan ya. Oh, baik Pak. Ya, jadi nanti kontak saya aja, nomor HP-nya berapa, jadi kalau ada info saya sampaikan ke Ricky, gitu ya. Ya, Iya, baik Pak. Tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri aja kuliahnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Yang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.